Senior Lan, aku menyadari kesalahanku. Tolong tunjukkan belas kasihan dan beri saya kesempatan. Saat melihat langit di atas pulau dipenuhi petir yang tak terbatas, hati lelaki tua berjanggut itu langsung jatuh ke dalam kekacauan. Dia hanyalah kaisar bela diri langit kedua. Dia berhasil menerobos blokade Lan Chao Feng hanya dengan menggunakan jimat gerakan ilahi bintang 9. Jika pihak lain benar-benar menyerang, dia tidak akan menjadi tandingannya. Terlebih lagi, pada saat ini, kekuatan astralnya sedang ditekan. Memberimu kesempatan. Apakah Anda memberi saya kesempatan saat Anda mendaki gunung? Mendengus dingin bergema, dan domain pedang petir menyusut, menekan ruang. Terkunci di domain sabar, lelaki tua berjanggut itu tidak punya tempat untuk bersembunyi dan hanya bisa ditembus oleh puluhan ribu lampu pedang listrik. Pada saat yang sama, cahaya astral 5 warna turun dari langit. Saat Xiao Chen memegang cycle banner, dia menggerakkan 100 helai energi primordial di tubuhnya dan menyerbu. Lampu pedang sepertinya mengenali Xiao Chen, secara otomatis membuka jalan untuknya. Cahaya bintang pembantaian, keputusasaan, kehancuran, kematian, dan duka menyatu di ujung spanduk. Puci, ujung spanduk itu mengenai tempat hati kaisar milik lelaki tua berjanggut itu berada. Sebelumnya, ketika Xiao Chen menggunakan 5 helai energi primordial untuk menggerakkan cycle banner, dia hampir tidak bisa melakukannya. Sekarang, tidak hanya mudah, memungkinkan dia melakukan hal itu sesuka hatinya, namun cahaya bintang yang didorong oleh 100 helai energi primordial juga memperbesar kekuatan cycle banner beberapa kali lipat. Orang tua berjanggut itu memuntahkan seteguk darah saat dia menatap Xiao Chen dengan kaget. Itu adalah domain sabremu. Itu benar, sayangnya, kamu sudah mati. Xiao Chen tidak menunjukkan emosi di wajahnya saat dia menarik cycle banner. Dengan pikiran, domain pedang petir berubah menjadi ratusan helai lampu listrik dan memasuki dahinya. Luka menutupi lelaki tua berjanggut itu. Niat pedang masih melekat di dalamnya dengan lampu listrik berkedip-kedip, mencegah tubuh kaisar emasnya pulih dengan cepat. Namun, bahkan jika semua luka pedang dijumlahkan, tingkat keparahannya tidak sebanding dengan luka pria tua berjanggut itu di dantiannya, yang hanya berupa lubang hitam. Hati seorang kaisar telah lenyap. Puci, 2 lampu pedang emas menyala melintas, bersilangan, langsung memotong kepala lelaki tua berjanggut itu dan membunuhnya. Tentu saja, yang menyerang adalah Ao Jiao. Mengenakan battle armor emas, dia tampak seperti dewi perang, memancarkan kekuatan dan tekanan tanpa batas. Xiao Chen merasa agak curiga. Kapan Ao Jiao menjadi sekuat itu? Saat dia hendak bertanya, dia menemukan bulu emas di tubuh Ao Jiao perlahan rontok. Setelah beberapa saat, semua bulu berkumpul dan berkobar dalam gumpalan api. Ketika apinya menghilang, sebutir telur putih halus muncul di depan mata Xiao Chen. Xiao Chen segera mengenali telur itu. Bukankah ini telur gagak emas yang ditetaskan oleh bulu kuning kecil? Apa sebenarnya yang terjadi saat aku bertarung dengan sisi jahatku? Bagaimana Little Yellow Feather bisa berakhir seperti ini? Ao Jiao dengan hati-hati mengumpulkan telur gagak emas. Kemudian, dia memandang Xiao Chen dan berkata, tidak perlu khawatir. Little Yellow Feather menggunakan pengorbanan hidup dari ras gagak emas. Yang dibutuhkan hanyalah api ilahi matahari untuk menetaskannya, dan ia akan mengalami kelahiran kembali nirvanik. Xiao Chen tahu itu tidak sesederhana itu. Setelah beberapa saat, dia bertanya, berapa lama? Jika Anda tidak dapat menemukan Solar Divine Flame yang legendaris, diperlukan waktu 500 tahun sebelum ia dapat terlahir kembali. Solar Divine Flame merupakan salah satu legenda di dunia Kunlun. Tidak ada seorang pun yang pernah melihatnya sebelumnya. Artinya, bulu kuning kecil pasti akan muncul kembali hanya setelah 500 tahun. 500 tahun. Hati Xiao Chen tenggelam. 500 tahun adalah waktu yang lama. Little Yellow Feather telah tidur di alam kubah langit setidaknya selama 100.000 tahun. Sekarang, hanya dalam beberapa tahun, ia harus kembali tertidur selama 500 tahun berikutnya. Xiao Chen benar-benar berhutang banyak pada Little Yellow Feather. Ao Jiao menghiburnya. Tidak apa-apa, bahkan jika ia tidak melalui pengalaman ini, bulu kuning kecil tetap harus melalui kelahiran kembali nirvanik ini. Ini adalah kesengsaraan yang harus dijalani oleh Raja Gagak Emas. Ia hanya tidur sebentar. Setelah dia bangun, dia akan bisa melihat kita.
Tidak akan ada perubahan apapun. Ayo, turun. Baiklah. Ao Jiao membawa telur gagak emas dan kembali ke cincin roh abadi. Kemudian, niat membunuh muncul di mata Xiao Chen. Dia mendorong dengan kakinya dan berubah menjadi seberkas cahaya listrik berwarna ungu, meluncur menuruni gunung dengan kecepatan kilat. Jumlah kaisar bela diri yang berkumpul di kaki puncak telah meningkat menjadi 9 dari 4 yang semula. Namun, ketika mereka melihat Lan Chaofeng, tidak ada yang berani melompati blokadenya. Sudah ada 2 orang tergeletak di tanah. Mereka telah mencoba menyelinap sebelumnya, tetapi Lan Chaofeng menyerang dengan ganas, melukai hati kaisar mereka tidak mau bangun lagi. Bagaimana situasinya sekarang? Sebelumnya, Demonic Ki sangat luar biasa. Sekarang, tidak ada sedikit pun. Tadi ada 5 pancaran cahaya bintang. Itu jelas merupakan teknik bela diri dari Cyclic Astral Palace. Sangat mungkin saat Raja Naga Azure berubah menjadi iblis, tetua Istana Astral Siklik memberikan pukulan telak kepadanya dengan gerakan membunuh. Apakah itu berarti Raja Naga Azure sudah mati? Seharusnya begitu, namun, sangat sulit untuk mengatakannya. Apakah dia sudah mati atau tidak, kita harus pergi dan memverifikasinya secara pribadi. Tetua Cyclic Astral Palace pasti sudah meninggalkan tempat merepotkan ini. Para tetua kaisar bela diri dari Istana Naga Ilahi di 4 Lautan, Sekte 5 Racun, dan Akademi Provinsi Surgawi berdiskusi dengan suara lembut, ekspresi mereka tampak agak rumit. Ini adalah masalah besar yang jarang terjadi. Raja Naga Azure Xiao Chen, yang banyak diperhatikan, sebenarnya memasuki kondisi penyimpangan Ki Berserking dan mengambil satu langkah ke dalam Dao Iblis. Ini hanyalah kesempatan yang dikirim dari surga. Sayangnya, Lan Chaofeng memblokir mereka di sini. Mereka merasa terkekang. Mereka ingin bergerak tetapi tidak dapat melakukannya. Ekspresi Lan Chaofeng tampak tidak yakin. Saat ini, dia tidak mengetahui situasi di puncak. Hukum energi dan kekuatan dunia di sana kacau balau. Setelah pertarungan yang sengit, dia tidak bisa menggunakan energi mentalnya untuk mengintai area tersebut. Namun, Demonic Ki sudah hilang, dan teknik bela diri Cyclic Astral Palace muncul. Berbagai tanda menunjukkan bahwa Xiao Chen berada dalam situasi yang buruk. Suara mendesing. Tepat pada saat ini, sambaran petir berwarna ungu jatuh dari puncak yang tinggi. Terdengar suara nyaring, dan Xiao Chen yang berpakaian putih mendarat di depan Lan Chaofeng. Rambut Xiao Chen melayang di udara, terlihat sangat anggun. Dia tidak tampak terluka sama sekali. Matanya setenang air, tidak menunjukkan tanda-tanda setengah langkah menuju Dao Iblis. Kamu, bukankah kamu menjadi iblis? Lelaki tua 5 sekte racun itu bertanya dengan kaget. Kaisar bela diri lainnya juga menunjukkan keterkejutan, tidak dapat menerima kenyataan ini. Mereka merasa tercengang. Bagaimana ini bisa terjadi? Xiao Chen tidak hanya tidak mati, tetapi dia juga tidak berubah menjadi iblis. Selain itu, tidak ada tanda-tanda cedera sama sekali. Lan Chaofeng tersenyum dan berkata, "Anak kecil, kamu akhirnya keluar. Orang tua ini tidak memblokir begitu banyak badut penari untukmu dengan sia-sia. Apa yang kalian semua katakan sekarang?" Raja Naga Azure Xiao Chen berdiri di sini dengan benar. Siapa yang mengatakan bahwa mereka ingin membunuh iblis? Dengan berpikir cepat, Xiao Chen mendapat gambaran kasar tentang apa yang terjadi. Sambil tersenyum, dia bertanya, "Senior, apakah saya iblis yang ingin kalian bunuh?" Orang tua 5 sekte racun yang berteriak paling ganas tadi tersenyum malu. Dia berkata, "Bagaimana mungkin? Kami baru saja melihat Demonic Ki membubung ke awan dan khawatir Raja Naga Azure dalam bahaya. Jadi, kami datang untuk melihatnya." Itu benar, ada ki iblis yang melonjak ke awan dari puncakmu sebelumnya, menutupi seluruh pulau bintang surgawi. Mungkinkah kita bahkan tidak bisa datang dan melihatnya? Little Yellow Feather akhirnya tertidur lagi, yang membuat Xiao Chen sulit untuk mengabaikan niat membunuhnya ketika menghadapi kelompok tetua tanah suci yang menyimpan niat jahat terhadapnya. Dia berkata dengan kasar, "Tentu saja, tidak ada salahnya melihat-lihat. Sekarang kamu sudah cukup melihatnya, kenapa kamu belum pergi? Apa katamu?" Setelah mendengar kekasaran dari Xiao Chen, Kaisar bela diri ini kehilangan kesabaran. Jika Lan Chaofeng menyuruh merekanya, itu tidak masalah. Bagaimanapun, Lan Chaofeng sangat kuat. Namun, Xiao Chen hanyalah kaisar kuasi kesempurnaan,
namun dia berani bersikap kasar kepada mereka. Apapun yang terjadi, mereka tidak dapat menerima hal ini. Mata Xiao Chen sedikit menyipit saat dia tersenyum. Apakah aku belum cukup menjelaskan diriku? Sudah kubilang kalian semua segera pergi. Enyahlah sekarang. Ini adalah tempat budidaya pribadi saya. Kamu tidak diterima di sini. Lan Chaofeng, yang berada di samping, terkejut. Xiao Chen memancarkan ki pembunuh yang kuat. Terlebih lagi, ketajaman yang tersembunyi dalam niat membunuhnya sama tajamnya dengan pisau. Apa sebenarnya yang terjadi di puncak? Namun, beruntungnya ki pembunuhan ini cukup murni dan tidak mengandung sifat haus darah atau mengamuk, atau atribut lainnya. Saat ini, Xiao Chen benar-benar mendapatkan kembali kejernihan pikirannya. Haha, saya mendengar bahwa ketika beberapa orang memasuki kondisi penyimpangan ki berserking dan melangkah ke jurang yang dalam, mereka mampu bersembunyi dengan sangat baik. Di permukaan, mereka tampak biasa saja. Namun kenyataannya, hati mereka telah berubah, sangat berbeda dari sebelumnya. Setan seperti itu bahkan lebih jahat dan kejam, kata lelaki tua berpakaian hitam dari 5 sekte racun dengan sinis sambil tersenyum dingin. Kaisar bela diri lainnya dengan cepat memikirkan kata-katanya dan memahaminya. Orang tua 5 sekte racun ini tidak dapat menerima nada bicara Xiao Chen dan sedang mencari alasan untuk memberinya pelajaran. Senyuman di wajah Xiao Chen tidak memudar. Dia berkata dengan acuh tak acuh, kamu benar-benar omong kosong. Apakah kamu tidak mendengar aku menyuruhmu? Enyahlah. Berapa kali saya harus mengulanginya? Betapa keras kepala. Tepat setelah Xiao Chen berbicara, dia menarik senyumannya, dan naga listrik meledak dari bawah kakinya. Kemudian, dia muncul di hadapan lelaki tua berpakaian hitam itu seolah-olah dia baru saja berteleportasi. Tanpa berpikir panjang, dia langsung mengeksekusi Sharp Spirit Finger. Gumpalan cahaya listrik yang menyilaukan keluar dari ujung jari Xiao Chen, menutupi semua lampu di sekitarnya. Semua ini terjadi dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang. Sebelum yang lain mengetahui apa yang terjadi, lelaki tua berpakaian hitam itu diledakkan kembali dengan ledakan yang keras. Sebuah lubang berdarah seukuran mangkuk muncul di dada lelaki tua berpakaian hitam itu, mengeluarkan darah terus-menerus. Kalian semua, enyahlah. Berhentilah menimbulkan lebih banyak masalah di sini, kata Lan Chaofeng. Xiao Chen baru saja membersihkan hati iblis, Lan Chaofeng takut pembunuhan ki tidak baik baginya. Tetua 5 racun sekte baru saja melakukan jungkir balik dan bersiap untuk bertarung sengit dengan Xiao Chen. Dia memuntahkan seteguk darah setelah mendengar perintah Lan Chaofeng. Kemudian, dia memandang Xiao Chen dan berkata dengan dingin, jangan berpikir bahwa setelah memahami jari roh tajam, kamu mampu mengalahkan Kaisar bela diri. Karena senior Lan hari ini, aku tidak akan bertengkar denganmu. Xiao Chen tersenyum dingin di dalam hatinya. Dia belum menggunakan kekuatan penuhnya dalam jari roh tajam ini, dan itu sudah cukup untuk melukai pria berpakaian hitam sampai tingkat ini, namun pihak lain berani bersikap sombong. Benar-benar bodoh. Kamu tidak merasa yakin. Aku akan memberimu kesempatan 3 hari dari sekarang. Kita bisa melakukan pertarungan yang adil di Azure Dragon Plaza di Kota Naga Langit, pertarungan sampai mati. Apakah kamu berani menerimanya? Tantangan Xiao Chen mengejutkan lelaki tua berpakaian hitam itu, yang bersiap untuk pergi bersama kaisar bela diri lainnya. Pria tua berpakaian hitam itu berbalik dan bertanya sambil tersenyum, Senior Lan, apakah kata-katanya valid? Xiao Chen, kamu, Lan Chaofeng ingin menasihati Xiao Chen. Namun, Xiao Chen melambaikan tangannya dan mengirimkan proyeksi suara ke Lan Chaofeng, memberitahunya untuk tidak khawatir dan dia punya rencananya sendiri. Dia bisa menggunakan pertempuran besar yang terjadi 3 hari setelahnya untuk mengumumkan pendirian kembali gerbang naga kepada dunia, dan menjadi awal yang baik dalam upacara pendirian kembali. Orang-orang ini tidak akan bisa mencuci tangan mereka bersih dari pengalaman pahit Little Yellow Feather. Mereka juga harus membayar harganya. Ini akan memungkinkan Xiao Chen mencapai 2 hal sekaligus. Setelah melihat Xiao Chen setuju, lelaki tua berpakaian hitam itu tertawa dengan gila-gilaan, kamu mungkin tidak tahu betapa berharganya kepalamu. Karena kamu ingin mengirim dirimu sendiri ke kematian, aku akan mengabulkan permintaanmu. Aku akan kembali mengambil kepalamu dalam 3 hari. Kaisar bela diri dari Akademi Provinsi Surgawi, Istana Naga Surgawi dari 4 lautan,
dan klan bangsawan kuno semuanya memandang Xiao Chen dengan mata tidak percaya. Xiao Chen berhasil mengirim lelaki tua berpakaian hitam itu terbang karena dia menyerang secara tiba-tiba dengan kekuatan jari roh tajam yang kuat. Selain itu, berdasarkan kekuatan jari roh tajam Xiao Chen sebelumnya, dia belum terlalu terampil. Jika itu adalah jari roh tajam yang lengkap, lelaki tua berpakaian hitam itu pasti akan kesulitan untuk bangkit lagi. Kaisar bela diri ini hanya bisa memikirkan satu kemungkinan, jari roh tajam Xiao Chen belum dipraktikkan dengan baik dan hanya berada pada kesempurnaan kecil. Ingin menantang kaisar bela diri dengan budidaya kaisar kuasi kesempurnaan dan jari roh tajam yang setengah matang tidak ada bedanya dengan ocehan orang gila. Haha, Raja Naga Azure benar-benar memenuhi reputasinya. 3 hari kemudian, kami pasti akan datang untuk mengamati. Beberapa kaisar bela diri pergi satu demi satu, tawa keras mereka dipenuhi dengan rasa jijik. Ketika kaisar bela diri telah pergi, wajah Lan Chaofeng langsung tenggelam. Anak kecil, apakah kamu gila? Xiao Chen mengangkat kepalanya dan menjawab, mengapa kamu bertanya? Lan Chaofeng berkata dengan tegas, saya tidak menyangkal bahwa Anda mampu melawan kaisar bela diri. Namun, itu hanyalah kemampuan untuk melakukannya. Jika Anda benar-benar bertarung dalam pertarungan hidup dan mati, dengan tubuh kaisar emas mereka dan kekuatan serta luasnya energi primordial mereka, Anda pasti akan mati setelah pertarungan berlarut-larut. Sebagai jurus pembunuh yang ampuh, jari roh tajam memang sangat menakutkan. Namun, dalam pertarungan nyata sampai mati, pihak lain tidak akan memberi Anda kesempatan untuk melancarkan serangan seperti itu. Saat kamu menggunakan jari roh tajam adalah saat kamu akan mati. Ketika Xiao Chen mendengar ceramah keras ini, dia tidak merasa jijik. Dia bisa mendengar kepedulian Lan Chaofeng terhadapnya dalam kata-katanya. Sambil tersenyum tipis, Xiao Chen bertanya, bolehkah junior ini berani menantang senior untuk bertukar gerakan? Baiklah. Kemudian mereka beradu gerakan mereka. Namun setelah itu Xiao Chen berkata, kekuatanku masih harus ditingkatkan lagi, apalagi jika aku nanti berhadapan dengan Ying Zongtian. Lan Chaofeng menjelaskan, jangan menganggapnya aneh. Ying Zongtian, yang Anda kenal, juga mengalami 3 kesengsaraan berdaulat pada saat yang sama, mendapatkan kekuatan untuk melawan Primes. Saat itu, Kaisar Guntur juga melakukannya. Namun, aura burukku terlalu berat, dan aku melebih-lebihkan diriku sendiri. Xiao Chen berkata cepat, senior, jangan khawatir. Ketika junior ini berhasil menjadi kaisar bela diri di masa depan, saya pasti akan membantu Anda mencari obat ilahi yang dapat meningkatkan umur Anda. Sambil tersenyum, Lan Chaofeng berkata, niat saja sudah cukup. Anda tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Saya yang paling jelas tentang situasi saya. Aku meneleponmu karena alasan lain. Apa itu? Tunjukkan padaku domain sabermu. Meskipun Xiao Chen tidak tahu apa yang ingin dilakukan Lan Chaofeng, dia tetap mematuhi instruksi tersebut. Senior, tolong mundur sedikit. Ledakan. Sambil berpikir, ribuan lampu pedang keluar dari tubuh Xiao Chen, membentuk pedang panjang yang berkedip-kedip dengan listrik dan berdengung tanpa henti. Dengan niat pedang yang kuat menyatu dengan mereka, pedang itu mengeluarkan aura tajam, hampir menembus ruang. Jika seseorang yang lemah berdiri di depan Xiao Chen sekarang, orang itu akan tertusuk lubang oleh aura tajam ini. Xiao Chen seperti penguasa dalam domain sabre. Siapapun yang dia pandangi akan merasa takut. Sekarang, dia mendapatkan jejak rahmat tak berwujud dari sabre sovereign. Itu dia, Lan Chaofeng, yang berada di udara, tersenyum dingin. Lalu, dia maju selangkah. Kabisa. Banyak pedang di domain saber Xiao Chen hancur, berubah menjadi listrik dan berhamburan. Ini sangat mengejutkan Xiao Chen. Bagaimana ini bisa terjadi? Sepertinya domain sabre akan runtuh kapan saja. Energi mental melonjak terus-menerus di lautan kesadarannya, berubah menjadi banyak pedang dan terus keluar dari tubuhnya, mempertahankan domain sabre dan mencegahnya agar tidak runtuh. Namun, itu masih belum cukup. Setiap kali pedang keluar dari tubuh Xiao Chen, pedang itu akan langsung hancur. Pada akhirnya, kecepatan pembentukan tidak dapat mengimbangi laju kehancuran. Ketika domain sabre runtuh, Xiao Chen memuntahkan seteguk darah dan mundur 3 langkah, merasa pusing. Tiba-tiba, hujan deras mulai turun dari langit. Saat Lan Chaofeng berjalan mendekat,
Selangkah demi selangkah, hujan menutupi dirinya, mengaburkan pandangan Xiao Chen. Xiao Chen tidak dapat melihat dengan jelas apa yang mendekat, manusia atau pedang. Dia mengangkat tangannya untuk menyeka wajahnya. Namun, dia terkejut saat mengetahui ada darah di tangannya. Baru pada saat inilah dia menyadari bahwa seluruh tubuhnya dipenuhi luka. Setiap tetes hujan yang jatuh dari langit mengandung maksud pedang yang tak terbatas. Setiap tetes air adalah pedang pembunuh. Saat belati berputar di antara jari-jari Lan Chaofeng, hujan tiba-tiba berhenti tepat saat Lan Chaofeng tiba di depan Xiao Chen. Ini mengejutkan Xiao Chen saat bangun. Ini adalah domain saber senior. Belati adalah pedang pendek. Sebenarnya, domain yang dipahami melalui belati secara alami dianggap sebagai domain sabre. Catatan TL, kata pedang dalam bahasa Cina secara harfiah mengacu pada semua bilah bermata satu. Bahkan pisau dapurnya ditulis dengan karakter yang sama. Sepertinya kamu tidak bodoh. Ini memang domain sabre saya. Tapi kenapa? Maksudmu bertanya kenapa aku tidak menggunakannya selama pertukaran kita, kan? Anda berhasil menciptakan peluang dan menangkap celah tersebut dengan sangat tepat. Jika aku benar-benar menggunakannya dengan paksa, aku hanya akan bisa menggunakannya dengan kekuatan penuh. Kamu akan mati di tempat. Penjelasan ini mengejutkan Xiao Chen. Tidak kusangka domain sabre bisa digunakan seperti itu. Ini adalah pembuka mata yang bagus. Domain sabre Anda bahkan tidak dapat dianggap berada pada kondisi dasar. Itu kasar dan penuh bukaan. Bahkan jika saya tidak memahami domain sabre, masih ada ratusan cara untuk memecahkannya. Dengan berpikir cepat, Xiao Chen tiba-tiba menyadari mengapa Lan Chaofeng membawanya ke sini. Dia segera membungkuk dan memberi hormat dengan tangan menangkup. Maukah senior memberi saya beberapa petunjuk? Lan Chaofeng tersenyum tanpa berkata apa-apa. Dia tidak terburu-buru menyetujui permintaan Xiao Chen tetapi malah mencari informasi. Saya bisa mengajarimu. Namun, Anda harus memberi tahu saya kartu truf apa lagi yang Anda miliki. Xiao Chen balas tersenyum, dengan malu-malu. Sejujurnya, junior ini masih memiliki harta karun rahasia tingkat kaisar. Cahaya bintang 5 warna yang turun dari langit sebenarnya adalah serangan puncak dari harta karun rahasia junior ini. Pengungkapan ini agak mengejutkan Lan Chaofeng. Lalu, dia setengah memarahi setengah tertawa, kamu anak kecil. Memang Anda masih memiliki kartu truf. 100 helai energi primordial, domain sabre petir yang belum sempurna, dan harta karun rahasia tingkat kaisar. Orang tua 5 sekte racun itu ditipu olehmu. Hahaha. Lan Chaofeng tiba-tiba berhenti tertawa dan mengganti topik pembicaraan. Tidak apa-apa kalau kamu menipunya. Namun, mengapa kamu menipu orang tua ini juga? Lan Chaofeng berganti-ganti antara senang dan marah. Emosinya sepertinya berubah seketika. Xiao Chen menganggapnya tak terduga dan tidak berani menjawab. Hatimu benar-benar hitam. Namun, kemampuan pemahaman Anda lumayan. Kalau begitu, aku akan mengajarimu 1 atau 2 gerakan. Izinkan saya bertanya terlebih dahulu, apa itu domain sabre? Jika Anda tidak memberi saya jawaban yang memuaskan, saya tidak akan mengajari Anda apapun, kata Lan Chaofeng. Xiao Chen merasa tidak berdaya di dalam hatinya. Bukankah kamu yang mengatakan untuk menyerang sesukaku saat itu? Namun, Xiao Chen hanya mengucapkan kata-kata itu di dalam hatinya. Dia masih harus memikirkan bagaimana menjawab pertanyaan Lan Chaofeng. Apa itu domain sabre? Ketika seorang ahli pedang pemula memahami maksud pedang, itu hanyalah sebuah niat. Itu bisa dirasakan tetapi tidak digenggam, tidak terlihat. Ketika ia berkembang menjadi jiwa pedang, ia mengambil bentuk dan dapat terlihat jelas di lautan kesadaran. Namun, ketika jiwa pedang maju ke domain sabre, ia kembali menjadi tidak berbentuk dan menjadi lebih halus. Itu seperti dunia yang tidak jelas. Ia tidak dapat dilihat, disentuh, atau dirasakan, tetapi hanya dengan melihatnya saja, seseorang dapat yakin akan keberadaannya. Dengan pemikiran, domain sabre bisa segera terbentuk. Selanjutnya keluar dari tubuhnya secara tiba-tiba. Namun, Xiao Chen tidak bisa mengatakan apa sebenarnya domain saber itu. Setelah berpikir lama, dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Lan Chaofeng memandang Xiao Chen yang mengerutkan kening dan menunjukkan senyuman menggoda sambil menunggu jawaban Xiao Chen. Aku tidak tahu. Setelah berpikir lama, Xiao Chen tidak bisa memberikan jawaban, jadi dia berbicara dengan jujur.
Pengakuan ini mengejutkan Lan Chaofeng. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, "Anak kecil, kamu benar-benar jujur. Jika Anda mengemukakan teori yang panjang lebar, dan memperdebatkannya dengan sikap infalibilitas, saya akan segera berbalik dan pergi." Jawaban yang saya cari adalah Anda tidak tahu. Xiao Chen merasa agak tercengang. Ini berfungsi juga. Benarkah itu? Senior, tolong jangan berbohong padaku. Lan Chaofeng tersenyum dan berkata, "Mengapa saya harus berbohong kepada Anda? Domain sabar bersifat halus dan tidak berbentuk. Bahkan saya tidak bisa mengatakan dengan jelas apa itu. Jika Anda bisa menjelaskannya ketika Anda baru memahaminya, saya benar-benar tidak akan tahu bagaimana cara mengajari Anda." Ketika Xiao Chen mendengar itu, dia berpikir keras. Kata-kata Lan Chaofeng seperti sebuah pencerahan. Domain pedang petir tidak boleh digunakan seperti yang kamu lakukan, seperti kamu adalah seekor landak yang membungkus dirimu di dalamnya. Saya akan mengajari Anda cara membawanya dari kekuatan lahiriah ke kehalusan. Adapun seberapa banyak yang bisa Anda pahami, itu tergantung pada kemampuan Anda. Meskipun Lan Chaofeng mengatakan itu, tatapan yang diarahkannya pada Xiao Chen dipenuhi dengan antisipasi. Mungkin Lan Chaofeng melihat bayangan masa lalunya dalam diri Xiao Chen dan tidak ingin membiarkan pemuda ini jatuh ke tujuan yang sama dengannya. Kekuatan luar menuju kehalusan. Xiao Chen bertanya dengan ragu. Lan Chaofeng mengangguk dan menjawab, "Itu benar. Saat ini, pemahaman Anda atas domain sabre petir berhenti pada tingkat kekuatan luar. Anda membutuhkan kehalusan. Apa itu kehalusan? Sederhananya, ini membuat orang lain tidak dapat melihat pedang Anda tetapi dapat merasakan kehadirannya, merasakan domain saber Anda. Misalnya, domain saber air saya. Dengan pikiran, hujan sunyi muncul. Tidak ada cahaya pedang yang terlihat, tapi pedang ada di mana-mana." Xiao Chen segera mengerti. Artinya, saya perlu menyembunyikan lampu pedang saya di dalam kilat domain sabre saya. Itu benar, itulah arahnya. Namun, ini tidak sesederhana yang Anda katakan. Yang perlu Anda lakukan adalah mengambil semua kekuatan luar dan menggabungkannya ke dalam ruang. Ini bukan sekadar menyembunyikan cahaya pedang di dalam petir. Sebaliknya, itu untuk menyembunyikan kekuatan di luar angkasa. Dengan pikiran, petir menyambar, memenuhi langit dengan niat pedang. Itu ada di mana-mana, siap digunakan. Dengan pikiran, petir menyambar, memenuhi langit dengan niat pedang. Itu akan ada di mana-mana, siap digunakan. Xiao Chen merasa seperti dia tercerahkan dengan kebijaksanaan sempurna. Segalanya tampak menjadi jelas. Lan Chaofeng membukakan pintu besar yang belum pernah dilihat Xiao Chen sebelumnya. "Izinkan saya menunjukkan perbedaan antara keduanya." Lan Chaofeng mengulurkan jarinya dan menyodok dahi Xiao Chen. Seketika, pemandangan terlintas di benak Xiao Chen, membentuk serangkaian gambar yang koheren. Dalam gambar ini, Lan Chaofeng melayang di udara dengan rambut panjangnya terbang liar ditiup angin kencang. Pedang tajam dan pendek yang memancarkan cahaya dingin melayang di sampingnya. Dia memancarkan kekuatan yang tak terbatas. Seluruh keberadaannya sepertinya menyatu dengan domain saber di sekitarnya. Ketika Xiao Chen melihat ini, pikirannya terguncang. Kekuatan ini terlalu tajam. Sangat kuat. Domain saber ini mengeluarkan kekuatan Lan Chaofeng hingga batasnya. Xiao Chen bertanya pada dirinya sendiri bagaimana dia akan menentangnya dan menyimpulkan bahwa dia akan berada dalam posisi yang dirugikan. Namun, Xiao Chen terus merasa ada yang tidak beres. Meskipun kekuatan ini kuat, itu jauh dari sebanding dengan hujan sunyi sebelumnya. Itu tidak bisa dibandingkan dengan keterkejutan yang dia alami saat Lan Chaofeng berjalan selangkah demi selangkah di tengah hujan. "Saya mengerti sekarang. Senior memberi saya contoh objektif tentang perbedaan antara kehalusan dan apa yang ada sebelumnya. Memang benar, perbedaannya hanya bisa dilihat dengan perbandingan langsung." Adegan terus mengalir dengan Lan Chaofeng yang terus bertarung tanpa henti. Xiao Chen memperhatikan dengan cermat, tidak mau melewatkan satu detail pun. Dalam pertempuran sebelum Lan Chaofeng mencapai kehalusan, ketika dia menang, dia memenggal kepala semua lawannya. Namun, dia juga selalu menderita beberapa luka. Domain sabre itu terlihat sangat kuat dan menakutkan. Namun, lawannya selalu menemukan peluang untuk melepaskan diri dan terus melukai senior Lan. Dalam pertarungan setelah mencapai kehalusan, Lan Chaofeng masih memenangkan setiap pertarungan. Namun,
dia berhenti terluka. Langit dipenuhi dengan niat pedang, benar-benar ada di mana-mana. Apakah kamu sudah mengerti? Lan Chaofeng bertanya sambil menarik tangannya. Xiao Chen mengangguk. Saya belum sepenuhnya memahaminya. Namun, saya tahu apa yang senior coba ungkapkan. Hanya dengan kekuatan namun bukan genggaman yang sempurna, lawan akan selalu bisa menemukan celah. Hanya ketika domain sabre tidak memiliki celah, dan menjadi ada di mana-mana, seseorang dapat membuat lawannya merasakan teror yang sebenarnya. Itu benar. Domain sabre, domain sabre. Penekanannya bukan pada pedang tetapi domain yang muncul setelahnya. Inspirasi muncul di benak Xiao Chen. Senior, apakah itu berarti pengembangan domain saber selanjutnya menyentuh keadaan luar angkasa? Mengungkapkan senyuman puas, Lan Chaofeng berkata, sepertinya hanya diperlukan petunjuk. Namun, keadaan luar angkasa sangatlah luas dan dalam, bukan sesuatu yang dapat Anda selidiki saat ini. Kaisar bela diri surgawi kecil hanya dapat melihat sekilas dari permukaan, kaisar bela diri surgawi besar menyentuh fondasinya, dan hanya kaisar bela diri surgawi yang dapat mencapai kesempurnaan kecil. Beberapa kaisar bela diri berdaulat di alam Kunlun semuanya memiliki penguasaan tinggi terhadap ruang angkasa. Namun, Anda tidak perlu memikirkannya saat ini. Fokus saja untuk membawa domain saber Anda dari kekuatan luar ke kehalusan. Lanjutkan menonton. Saya akan menunjukkan kepada Anda domain saber air saya sekali lagi. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Saat Lan Chaofeng melatih Xiao Chen, Lan Shaobai dan Mo Chen tidak tinggal diam. Mereka diam-diam menangani berbagai aspek upacara pendirian kembali gerbang naga. Waktunya sudah ditentukan. Yang mereka tunggu hanyalah persetujuan Xiao Chen, dan mereka bisa mengumumkannya kepada dunia. Di sisi lain, berita tentang Xiao Chen bertempur sampai mati dengan sesepuh kaisar bela diri dari 5 sekte racun beredar dengan cepat di seluruh Laut Barat. Setelah itu, berita ini mulai menyebar ke seluruh samudera langit berbintang dengan kecepatan yang luar biasa, kemudian mencapai benua Kunlun. Dalam waktu kurang dari sehari, semua eselon atas dari faksi-faksi teratas di dunia Kunlun telah menerima kabar tersebut. Berita semacam ini juga memicu gelombang besar di kalangan kaisar bela diri. Hampir setiap kaisar bela diri mendiskusikan berita ini tanpa pengaturan sebelumnya ketika mereka bertemu. Kaisar bela diri selalu menjadi makhluk yang menyendiri. Tidak peduli seberapa kuat kultivator di bawah kaisar bela diri, mereka akan tetap seperti semut di hadapan kaisar bela diri. Situasi seperti ini telah menjadi status quo selama bertahun-tahun. Namun, sekarang, seorang kaisar kuasi kesempurnaan ingin menantang seseorang yang telah menjadi kaisar bela diri selama bertahun-tahun. Ini adalah berita yang mengejutkan. Jika orang biasa melakukannya, semua orang hanya akan menganggapnya sebagai lelucon, tanpa mempedulikannya. Namun, penantangnya adalah Raja Naga Azure Xiao Chen, seorang pemuda yang telah menciptakan banyak keajaiban. Sebelum dia maju ke kaisar bela diri, semua orang di lingkaran kaisar bela diri sudah tahu tentang dia. Beban tantangan ini terlalu berat. Kaisar bela diri ini harus memperhatikannya. Alasannya tak lain adalah nama penantangnya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di Istana Pegunungan di Kota Naga Langit, beberapa kaisar bela diri yang bersiap untuk membunuh iblis hari itu telah berkumpul. Baitua, kali ini, tantanganmu menimbulkan badai di seluruh lingkaran kaisar bela diri kita. Seberapa percaya diri kamu? Seorang lelaki tua dari Istana Naga Ilahi Laut Barat bertanya. Saat ini, Istana Naga Ilahi Laut Barat memiliki konflik terbesar dengan Xiao Chen. Tentu saja, mereka juga menaruh perhatian besar pada pertempuran ini. Selama Xiao Chen meninggal, keinginan penduduk Pulau Bintang Surgawi tentu saja akan mati juga. Sambil tersenyum, Baitua dari Sekte Lima Racun menjawab, saya tidak berani mengatakan bahwa saya percaya diri sepenuhnya, tetapi saya masih 99% percaya diri. Saya telah menjadi kaisar bela diri selama 500 tahun. Yang perlu saya lakukan hanyalah menundanya selama 2 jam, dan dia tidak akan punya peluang. Saya akan menggunakan teknik budidaya dan teknik bela diri dari 5 sekte racun saya untuk membuatnya ingin mati tetapi tidak dapat melakukannya. Namun, jari roh tajam Xiao Chen memang agak mengerikan. Baitua, sebaiknya kau lebih berhati-hati, kata seorang lelaki tua dari klan bangsawan kuno dengan dingin. Jejak ketakutan muncul di mata Old Bai.
Itu wajar. Namun, setelah diketahui kartu trufnya, ia bukan lagi kartu truf. Jari jiwa tajamnya belum dilatih dengan baik. Selama saya berhati-hati, saya akan bisa menghadapinya. Terlebih lagi, bukan berarti saya belum melakukan persiapan sama sekali. Persiapan apa? Seseorang bertanya karena penasaran. Kekuatan jari roh tajam sangat ganas. Mungkinkah Baitua sudah menemukan balasan untuk itu? Baitua tersenyum misterius. Masih ada 1 hari lagi. Anda akan tahu kapan waktunya tiba. Saya hanya bisa mengatakan bahwa karakter utama dari ras Dewa Benua Kunlun mengirimkan klon wasiatnya tadi malam dan berbicara kepada saya secara pribadi. Surga meninggalkan dewa yang berdaulat. Dengan tarikan napas yang tajam, yang lain menunjukkan ekspresi terkejut. Surga meninggalkan dewa penguasa adalah karakter utama kedua setelah penguasa Guntur. Tanpa diduga, orang seperti itu secara pribadi datang untuk memberikan perhatian pada pertempuran ini. Baitua tidak menyangkal atau mengakui anggapan mereka. Dia berkata dengan dingin, singkatnya, besok, bocah itu pasti akan mati. Sumber daya yang akan saya tukarkan dengan kepalanya pasti akan memungkinkan saya menyelesaikan kesengsaraan petir saya untuk maju ke surga kedua. Kaisar bela diri lainnya menunjukkan ekspresi iri. Kepala Xiao Chen sangat berharga. Biasanya, tidak ada yang berani menyentuh Xiao Chen. Namun, kali ini, dialah yang mengeluarkan tantangan bertarung sampai mati. Bahkan jika mereka membunuhnya, mereka tidak perlu takut akan balas dendam penguasa Guntur. Dia memintanya sendiri. Beberapa kaisar bela diri mulai merayakannya terlebih dahulu. Keturunan Kaisar Biru Langit merusak pemandangan banyak orang. Jika dia mati, bukan hanya istana naga ilahi Laut Barat yang tertawa kegirangan tanpa bisa berhenti tetapi juga banyak guru suci dari lautan langit berbintang. Old Bai tersenyum lebar, matanya dipenuhi kepuasan. Dia hanya menunggu saat dia bisa membunuh Xiao Chen tiba. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di puncak gunung terpencil, awan tebal bergejolak di langit sejauh 1 kilometer dengan Xiao Chen sebagai pusatnya. Guntur bergemuruh keras dan terus-menerus di awan. Guntur terdengar, namun tidak ada kilat yang terlihat. Dalam radius 1 kilometer ini, semua cahaya tampak terkonsentrasi pada satu orang. Itu adalah sosok berkulit putih. Orang ini tidak terlihat mengesankan, wajahnya yang lembut juga tidak terlihat mendominasi. Namun, orang ini sangat menarik perhatian saat dia berdiri di puncak. Tanpa melakukan apapun, dia bisa menarik perhatian siapapun di sekitarnya. Baik itu gunung tinggi di bawah kaki, awan di langit, atau gemuruh guntur, ketika seseorang melangkah ke radius 1 kilometer ini, semuanya akan lenyap. Yang akan dilihat orang hanyalah sosok putih samar-samar yang menjadi fokus semua cahaya di dunia. Xiao Chen menerima semua ini dengan kepuasan. Bibirnya sedikit melengkung membentuk senyuman tipis dan puas. Selama 3 hari, Lan Chaofeng meluangkan waktu untuk mengajar Xiao Chen. Sekarang, Xiao Chen mengerti apa yang dimaksud dengan perpindahan dari kekuatan luar ke kehalusan. Sederhananya, berpindah dari kekuatan luar ke kehalusan berarti menampilkan kekuatan besar yang semula dan menyembunyikannya di seluruh ruang, dalam setiap detail tanpa orang lain sadari. Sayangnya, 3 hari terlalu singkat. Xiao Chen tidak bisa memahami sebanyak itu dan tidak bisa mencapai tingkat yang sama dengan hujan sunyi Lan Chaofeng, di mana Lan Chaofeng bisa bergabung dengan lingkungan sekitar, tidak menunjukkan celah dan menyerang dari segala arah. Jika Xiao Chen bisa maju lebih jauh, dia bahkan bisa menyembunyikan guntur, menyebabkan awan tebal menghilang. Dengan pemikiran, area dalam jarak 1 kilometer akan menjadi wilayah kekuasaannya. Petir akan menyambar hanya dengan satu pikiran, seluruh ruangan dipenuhi dengan niat pedang. Namun, apa yang dimiliki Xiao Chen saat ini sudah cukup. Baginya, peningkatan sebanyak itu dalam 3 hari sudah membuatnya puas. Tiba-tiba, dia menyipitkan matanya, dan niat membunuh keluar dari matanya. Dia bergerak 1 kilometer dengan 1 langkah dan menyerang dengan pedangnya menggunakan momentum. Seseorang akan menemukan bahwa awan petir di langit juga diam-diam bergerak sejauh 1 kilometer dengan langkah ini, mempertahankan Xiao Chen sebagai pusatnya seolah-olah tidak ada yang berubah sama sekali. Satu-satunya perubahan adalah niat pedang yang tersembunyi. Dengan serangan pedang yang satu ini, gunung yang sunyi, bebatuan yang hancur, rumput yang layu, dan dahan pohon semuanya meletus dengan niat pedang yang mengejutkan.
Seluruh tempat dipenuhi dengan niat pedang di mana-mana, memberikan kesan bahwa tidak ada tempat untuk bersembunyi dalam jarak 1 kilometer ini. Sepertinya segala sesuatu di sekitar menjadi musuh, seluruh dunia melawannya. Semua ini terjadi hanya karena satu alasan, Xiao Chen telah menghunus pedangnya. Ketika Xiao Chen menarik pedangnya dan menyarungkannya, niat pedang yang memenuhi udara langsung lenyap, tidak berubah menjadi apapun. Rasanya apa yang terjadi hanyalah ilusi, sesuatu yang tidak pernah terjadi. Tidak buruk, Anda berhasil menyelesaikan langkah awal untuk beralih dari kekuatan lahiriah ke kehalusan. Area dalam 1 kilometer adalah dunia Anda. Tidak peduli apa jenis domainnya, domain sabre, domain pedang, domain air, atau domain api, penekanannya ada pada domain. Xiao Chen membatalkan domain sabre, dan awan petir menghilang. Dia berkata dengan rendah hati, itu masih belum cukup. Dibandingkan dengan senior, ini masih jauh dari yang diharapkan. Lan Chaofeng tersenyum dan berkata, kamu cukup sadar diri. Namun, tidak banyak lagi yang bisa saya ajarkan kepada Anda. Anda sudah memiliki fondasinya. Teruslah memahaminya secara perlahan. Senior, saya punya pertanyaan. Tanyakan saja, Lan Chaofeng bertanya dengan lugas. Xiao Chen berkata setelah berpikir beberapa lama, saya ingin tahu bagaimana menemukan titik lemah lawan yang memiliki domain juga. Misalnya, bagaimana saya harus menghancurkan domain sabre air senior. Ketika Lan Chaofeng mendengar ini, dia tertawa keras, anak kecil, kamu benar-benar berani bertanya apapun. Pernahkah Anda mendengar pepatah, setelah mengajar seorang murid, gurunya akan kelaparan? Sekarang, kamu tidak hanya bermaksud membuatku kelaparan tetapi juga jelas-jelas mencoba membunuhku. Xiao Chen tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Pada titik ini, dia kurang lebih memahami sifat Lan Chaofeng. Watak orang tua ini agak eksentrik, tapi dia jelas bukan tipe orang yang berpikiran sempit dan suka rewel dalam segala hal. Seperti yang diduga, Lan Chaofeng menjawab setelah tertawa, jangan terlalu memikirkan hal ini. Tidak ada trik atau teknik untuk ini. Anda merasa domain sabre air saya sulit untuk ditangani, tetapi saya juga merasa domain sabre petir Anda sulit untuk ditangani. Siapapun yang pemahamannya lebih jauh akan mendapat keuntungan dalam pertempuran. Apakah kamu puas dengan jawaban seperti itu? Xiao Chen merenungkan jawaban ini sejenak, lalu berkomentar, ini tidak terlalu memuaskan. Namun suatu saat saya akan menemukan kelemahan domain. Tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang tidak memiliki kelemahan. Lan Chaofeng memelototi Xiao Chen dan berkata, kamu benar-benar berani menyombongkan diri tentang apapun. Di seluruh alam Kunlun, bahkan Perdana Menteri Guntur pun tidak berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Xiao Chen tersenyum tipis dan tidak membantah. Dia mengatakan ini terutama karena pedang daunnya yang sempurna. Dia tidak pernah percaya bahwa segala sesuatu di dunia ini benar-benar sempurna dan tanpa celah. Jika dia bahkan tidak memiliki semangat untuk meragukan hal ini, maka daunnya akan langsung hancur. Benda yang dia andalkan sebagai seorang ahli pedang akan runtuh, dan dia akan kehilangan dirinya sendiri. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Suara angin datang dari bawah gunung. Seseorang bergegas menuju tempat ini dengan kecepatan ekstrim, menciptakan ledakan sonik. Xiao Chen dan Lan Chaofeng bahkan tidak menoleh, menggunakan akal sehat mereka untuk memastikan bahwa Lan Xiaobai yang datang. Xiaobai ada di sini, pertarunganmu dengan orang tua itu akan segera terjadi. Sekte Lima Racun terkenal dengan racunnya. Namun, begitu seseorang mencapai Kaisar Bela Diri dan mencapai tubuh Kaisar Emas, sangat sulit menemukan racun yang dapat mengancam Kaisar Bela Diri. Anda belum memiliki tubuh Kaisar Emas, oleh karena itu, kamu harus mengakhiri pertempuran ini dengan cepat. Akan lebih baik untuk menyingkirkan lawanmu dalam waktu 1 jam. Lan Chaofeng masih sangat mengkhawatirkan Xiao Chen, jadi dia menjelaskan beberapa aspek pertempuran yang akan datang secara mendetail, memberi tahu Xiao Chen hal-hal yang perlu diperhatikan. Selama kamu mengakhiri pertarungan dalam 1 jam, meskipun kamu terkena racun, itu tidak akan menimbulkan masalah yang berkepanjangan. Xiao Chen mengingat semua nasihat itu. Kemudian, dia memberi hormat dengan tangan ditangkupkan dan berkata, terima kasih banyak, senior. Lan Chaofeng melambaikan tangannya, dan sosoknya perlahan menghilang. Kalau begitu, aku tidak akan menemui Xiaobai.
Orang itu sekarang sangat licik. Saya menderita lebih banyak kerugian di tangannya dibandingkan dengan Tianqi terakhir kali. Lan Chaofeng baru saja pergi, dan Lan Shaobai tiba bersama angin. Dia bertanya dengan curiga, "Di mana guru? Sepertinya aku pernah melihatnya sebelumnya." Xiao Chen tersenyum dan menjawab, "Dia sedang memakai sesuatu. Sudahkah kamu memilih waktunya?" "Saya sudah memilihnya. Itu akan terjadi pada tanggal 28 bulan ini." Xiao Chen melakukan beberapa perhitungan kasar. Hari ini tanggal 13. Artinya, upacara pendirian kembali gerbang naga akan diadakan setengah bulan kemudian. Untuk upacara pendirian kembali, saya menggunakan upacara pendirian kembali beberapa sekte kuno sebagai referensi. Setelah itu, saya membuat perubahan pada situasi kota naga langit. Seperti yang Anda katakan terakhir kali, segmen terpenting adalah memberi penghormatan kepada leluhur. Lan Shaobai melanjutkan, selama fase awal pembangunan kota naga langit, Mo Chen menggunakan tubuh para penghormatan perang gerbang naga untuk membangun makam naga Azure di utara kota. Kami akan memberikan penghormatan kepada leluhur di sana. Xiao Chen menganggukkan kepalanya dan tidak keberatan. Para penghormatan perang gerbang naga itu berubah menjadi boneka setelah mereka mati, untuk menjaga harta karun gerbang naga. Bahkan dalam kematian, mereka tidak beristirahat. Mereka layak menerima penghormatan dari Xiao Chen. Para senior itu mungkin tidak berhubungan langsung dengan klan Xiao di gerbang naga. Namun kesetiaan mereka tidak hilang, bahkan setelah kematian. "Ayo pergi, ikutlah denganku untuk bertemu lelaki tua 5 sekte racun itu." Pengumuman kepada dunia tentang pendirian kembali gerbang naga akan membutuhkan beberapa orang untuk datang dan mempersembahkan korban. Xiao Chen mempertahankan ekspresi tenang, terlihat tenang saat dia berbicara. Tidak ada sedikit pun rasa gugup dalam pidatonya. Tidak ada seorang pun yang bisa mengatakan bahwa dia adalah kaisar kuasi kesempurnaan yang telah menantang kaisar bela diri yang bonafit. Sepertinya orang yang ingin dibunuh Xiao Chen hanyalah orang sembarangan, badut penari. Lan Chaofeng menghela nafas sedih. Pertempuran ini telah menimbulkan badai di luar, mengejutkan seluruh lautan langit berbintang. Namun, orang yang bertanggung jawab atas masalah ini sebenarnya sangat tenang. Apa yang akan dipikirkan Baitua dari 5 sekte racun jika dia tahu Xiao Chen bermaksud menggunakan kematiannya sebagai pengorbanan? Lokasi pertempuran ditetapkan di Azure Dragon Plaza. Ini adalah satu-satunya tempat di seluruh kota naga langit yang memiliki arena khusus untuk bertarung bagi kaisar bela diri. Setiap ruang di dekat alun-alun yang dapat menampung seseorang sudah ditempati. Jika dilihat dari langit, manusianya tampak seperti semut yang berkumpul rapat. Arena tingkat kaisar bela diri yang dipenuhi formasi kosong. Belum ada yang naik. Sekelompok teman kaisar bela diri Baitua berkerumun di sekelilingnya. Dia belum terburu-buru memasuki panggung, menyatakan statusnya. Sebelum Xiao Chen datang, dia sama sekali tidak akan mengambil inisiatif untuk berdiri di arena seperti orang bodoh. Suara mendesing. Tiba-tiba, serangkaian suara deras terdengar di atas alun-alun, mengguncang tempat itu. Baitua dan yang lainnya melihat sekeliling, memfokuskan pandangan mereka ke pintu masuk. Memang benar, itu adalah Xiao Chen, ditemani oleh Lan Shaobai, yang berjalan perlahan masuk. "Baitua, izinkan kami memberi selamat sebelumnya karena telah membunuh Raja Naga Azure. Dengan kepala orang ini, kamu akan dapat memamerkan kekuatan kaisar bela diri lautan langit berbintang kita." "Itu benar. Selama beberapa ratus tahun terakhir, kami para orang tua jarang beraktivitas di depan umum. Baitua, jangan merusak prestise kami." Baitua tersenyum sinis. "Jangan khawatir, hari ini, dia pasti akan mati. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya." Old Bai langsung merobek ruang dan menggunakannya untuk memasuki arena. Saat dia melihat ke arah Xiao Chen, yang sedang berjalan, dia berteriak dengan dingin, "Raja Naga Biru, datang ke sini dan terima kematianmu." Teriakan dingin Baitua dari Sekte 5 Racun membuat alun-alun yang bising menjadi sunyi. Xiao Chen mengangkat kepalanya dan menatap Baitua. Tatapannya bertahan sejenak sebelum dia melanjutkan berbicara kepada Lan Shaobai, mengabaikan Baitua dan dengan tidak tergesa-gesa berjalan menuju arena. Tanggapan ini mengejutkan Baitua, menyebabkan kemarahan berkobar di matanya. Xiao Chen sebenarnya mengabaikannya. "Azure Dragon King, kemarilah dan terima kematianmu." Baitua berteriak sekali lagi.
Kali ini, dia menggunakan energi hukumnya untuk memperkuat suaranya, menyebabkan seluruh Azure Dragon Plaza bergetar. Pilar batu dan patung bergetar hebat karena teriakan ini. Bahkan menyebabkan ki dan darah para penggarap yang lebih lemah melonjak, menekan mereka hingga terdiam. Akibatnya, semakin banyak orang yang malang yang akhirnya muntah darah. Pakar kaisar bela diri memang tak terduga. Jika ada orang dengan kultivasi yang lebih lemah, teriakan ini akan membunuh mereka. Sungguh mengerikan. Saya mendengar bahwa Bai Feng dari 5 sekte racun ini adalah kaisar bela diri surga pertama yang kemajuannya terhenti di sana. TL Note, Bai Feng ini belum pernah muncul di novel sebelumnya. Dia berbeda dari kepala klan-klan Bai dari alam kubah langit. Sudah beberapa ratus tahun sejak kaisar bela diri dari lautan langit berbintang bergerak di depan umum. Segalanya tidak terlihat baik untuk Xiao Chen kali ini. Diskusi bermunculan di setiap sudut alun-alun. Teriakan marah dari Bai Feng dari 5 sekte racun ini berhasil menunjukkan kekuatan kaisar bela diri yang tak terduga kepada orang banyak. Namun, Xiao Chen tetap acuh tak acuh. Dia mengangkat kepalanya dan melirik lagi sebelum melanjutkan berjalan dengan santai. Suasana tegang segera berubah menjadi agak aneh. Yang satu diliputi amarah sementara yang lain tidak terburu-buru, sama sekali mengabaikan ejekan pihak lain. Haha, menarik. Raja Naga Azure ini sebenarnya mengabaikannya. Kaisar bela diri yang bonafit dibiarkan tergantung seperti itu, ini mungkin pertama kalinya. Aku ingin tahu apa yang membuat Raja Naga Azure berani melakukannya. Saya mendengar bahwa kepala Raja Naga Azure dapat ditukar dengan sekte peringkat 8. Bukankah Penatua Bai dari 5 sekte racun ini terlalu bersemangat? Jika aku yang berdiri di hadapan Kaisar bela diri, teriakan marah ini akan membuatku takut hingga bersembunyi, namun Xiao Chen tidak menunjukkan reaksi sama sekali. Sebagai Kaisar bela diri, Bai Feng dengan jelas mendengar suara kerumunan. Dalam diskusi ini, setiap kata membuatnya sangat terhina. Kapan ada orang yang mengabaikannya, seorang Kaisar bela diri, seperti ini? Kemarahan memenuhi hati Bai Feng. Kali ini, dia memasukkan energi primordial ke dalam suaranya, menjadi sangat marah. Azure Dragon King, bangunlah dan terima kematianmu. Teriakan itu terdengar seperti guntur yang memekakkan telinga. Semua pilar batu dan patung di seluruh alun-alun hancur dan terjatuh. Retakan muncul di tanah. Gendang telinga beberapa orang langsung pecah sehingga menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Hanya gelombang kejut yang mengandung kekuatan seperti itu. Ini mengisyaratkan seberapa besar tekanan yang harus dialami Xiao Chen sebagai sasaran teriakan itu. Namun, meski begitu, Xiao Chen tetap tenang dan tenang, sama sekali tidak menunjukkan kemarahan atau ekspresi serius di wajahnya. Dia melirik Bai Tua sekali lagi sebelum menoleh ke belakang dan melanjutkan percakapannya dengan Lan Shaobai. Kemudian, dia berangkat ke arena sendirian, tidak terburu-buru saat dia berjalan mendekat. Arena Azure Dragon Plaza ditutupi oleh formasi spasial yang tertinggal dalam kanon rahasia Gerbang Naga. Hukum tata ruang sudah berubah total di sana. Ini agak mirip dengan arena pertemuan pahlawan 4 laut di kota bulan cerah. Namun, itu dalam skala dan kualitas yang jauh lebih besar, mampu bertahan dalam pertempuran mengejutkan Kaisar bela diri. Di arena, setelah Bai Feng diabaikan oleh Xiao Chen 3 kali, kemarahannya mencapai tingkat yang tak tertahankan. Bai Feng hanya memiliki satu pemikiran di benaknya, untuk segera memberikan pukulan fatal saat Xiao Chen memasuki arena, menunjukkan kepada Xiao Chen akibat mengabaikannya. Belum pernah ada orang yang berani mengabaikannya seperti ini. Setelah Xiao Chen berjalan, selangkah demi selangkah, akhirnya naik ke arena, dia memberi hormat dengan tangan ditangkupkan. Lalu, dia memandang Bai Feng. Dalam hatinya, pihak lain sudah mati. Biarkan saya melihat apa yang memberi Anda kepercayaan diri untuk mengabaikan saya berulang kali. Mati sekarang. Bai Feng bahkan tidak repot-repot bertukar kata sopan dengan Xiao Chen. Setelah Xiao Chen membungkuk, Bai Feng meraung dengan ganas dan menyerang. Cakar naga berbisa. Sosok Bai Feng melintas dan berubah menjadi naga berbisa. Awan gelap memenuhi langit saat dia menggesek dengan cakarnya. Dia tampak seperti naga jahat yang sangat besar dan kuno yang turun dari awan, menghancurkan cakar naganya. Cakar naga raksasa hampir menutupi separuh arena. Warnanya hitam pekat dan sangat kuat, dan juga mengandung racun yang mematikan.
Tindakan ini langsung memicu banyak seruan kaget dari penonton. Bai Feng hidup hingga menjadi kaisar bela diri. Dia tidak memerlukan waktu untuk menyimpan kekuatan untuk teknik bela diri mendalam tingkat rendah, meluncurkannya sesuka hatinya dan menampilkan keadaan sempurna dan tanpa celah. Banyak orang di Azure Dragon Plaza mengetahui teknik bela diri mendalam tingkat rendah seperti cakar naga berbisa. Namun, tidak satu pun dari mereka yang bisa mengeksekusinya dengan mudah sambil tetap mempertahankan kondisi sempurna seperti yang dilakukan Bai Feng. Kecepatan dan kedalaman teknik bela diri keduanya digabungkan dengan sempurna. Namun, para pembudidaya yang datang bersama Bai Feng semuanya menunjukkan perubahan dalam ekspresi mereka. Terlebih lagi, perubahan ini bukanlah suatu kebahagiaan. Situasinya tidak baik. Bai Feng gelisah hingga kehilangan rasionalitasnya. Bukankah dia mengatakan bahwa dia akan mengincar pertarungan berlarut-larut sebelum dia naik? Memang, dengan bentrokan langsung seperti itu, dia jatuh ke dalam perangkap Xiao Chen. Jari jiwa tajam tidak pernah menderita kerugian apapun saat bentrok dengan orang lain. Itu tidak benar. Bai Feng tetaplah seorang kaisar bela diri. Kondisi mentalnya seharusnya tidak mudah kacau. Dia pasti melakukan ini dengan sengaja. Ingat bahwa dia menyebutkan keinginan klon surga meninggalkan dewa penguasa mengunjunginya malam itu. Orang tua dari Istana Naga Ilahi Laut Barat tiba-tiba teringat akan hal ini. Kaisar bela diri lainnya segera mengubah ekspresi mereka dan tersenyum. Memang, semakin tua jahe semakin pedas. Saat Xiao Chen memandang Bai Feng, yang telah berubah menjadi naga berbisa dan merobek ruang dengan cakar, tatapannya berkedip dengan pikirannya yang berpacu. Kondisi mental seorang kaisar bela diri sama sekali tidak akan mudah hancur. Orang ini bisa saja berpura-pura marah dalam sebuah serangan untuk membuka celah yang bisa menarikku untuk bergerak. Bagaimana kalau saya ikut bermain dan melihat bagaimana reaksinya? Merasa percaya diri, Xiao Chen maju selangkah. 4 pusaran petir berkumpul di dadanya, mengumpulkan setengah energinya. Kemudian, dia mengeksekusi jari roh tajam. Jari roh tajam adalah teknik serangan terkuat di samudera langit berbintang. Setelah dieksekusi, ia menghancurkan cakar naga tanpa kehilangan kekuatan apapun. Serangan jari secepat kilat terus berlanjut, terbang menuju titik vital hati Kaisar Bai Feng. Sial, yang mengejutkan Xiao Chen, jari roh tajam yang tidak bisa dipatahkan yang bisa mengatasi segalanya diblokir. Rebound kekuatan itu menjatuhkan Xiao Chen ke udara. Karena lengah, dia memuntahkan seteguk darah. Bai Feng tertawa keras, kamu terlalu muda untuk bermain-main denganku. Hanya beberapa trik kecil untuk dengan sengaja mengungkapkan sebuah celah, dan kamu menganggapnya nyata. Tepat pada saat ini, Xiao Chen dengan jelas melihat baju besi cermin yang ditutupi tanda dewa di mana hati kaisar berada. Catatan TL, armor cermin adalah bagian dari armor yang terlihat seperti cakram, biasanya dikenakan di jantung. Ia juga dikenal sebagai pelindung cakram. Terjemahan langsungnya akan menghasilkan cermin pelindung jantung. Hal yang dilindungi oleh pelindung cermin bukanlah jantung fisik melainkan hati seorang kaisar. Xiao Chen sangat akrab dengan tanda dewa pada baju besi cermin. Dia mengangkat alisnya dan berkata dengan lembut, ini adalah pelindung cermin harta karun rahasia ras dewa. Hanya kaisar bela diri ras dewa yang memiliki ini. Bai Feng tertawa keras dan berkata, sudah terlambat bagimu untuk menyadari hal ini. Jari roh tajam tidak berguna melawanku. Mari kita lihat apakah Anda memiliki kartu truf lain untuk bertarung dengan saya. Raja Naga Azure, aku, Bai Feng, akan menerima kepalamu. Tidak sopan jika saya menolaknya. Sungguh tercela. Kaisar bela diri yang bonafit sebenarnya mencari ras dewa untuk meminjam harta karun rahasia untuk menghadapi kaisar kuasi kesempurnaan, hal ini membuat semua orang terkejut. Jika Bai Feng melawan seseorang dengan kultivasi yang sama, tidak ada yang akan keberatan dia menggunakan harta karun rahasia. Namun, dia tetap melakukan ini melawan kaisar kuasi kesempurnaan. Ini benar-benar tidak sesuai dengan statusnya. Semua orang di alun-alun mengkhawatirkan Xiao Chen. Bagaimana dia bisa melanjutkan pertarungan seperti itu? Meski orang-orang menganggap tindakan Bai Feng tercela, dia tidak melanggar aturan. Pertarungan sampai mati tidak pernah memiliki aturan apapun. Xiao Chen menyeka darah di bibirnya. Kemudian, dia memandang Bai Feng dengan acuh tak acuh dan bertanya, siapa yang memberitahumu bahwa jari jiwa tajamku hanya sekuat ini? Apa?
Sebelum Bai Feng sempat terkejut, 9 pusaran air berkedip di dada Xiao Chen. Dengan kilatan cahaya, 9 pusaran petir berkumpul di ujung jari Xiao Chen pada saat yang bersamaan. Langit segera menjadi gelap. Penonton tidak bisa melihat jari mereka jika mereka mengulurkan tangan. Cahaya dari ujung jari Xiao Chen menyilaukan seluruh Azure Dragon Plaza. Kali ini, jari roh tajam berkekuatan penuh menerobos 3 lapis pertahanan Bai Feng dan akhirnya mendarat di armor cermin ras dewa. Retakan. Semua orang mendengar suara berderak yang berbeda. Armor cermin ras dewa yang khusus diperuntukkan bagi Kaisar Bela Diri tiba-tiba hancur. Tanda dewa berubah menjadi cahaya spiritual 7 warna dan menghilang seperti meteor di kegelapan. Bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana jari roh tajamnya bisa begitu kuat? Pemandangan seperti itu mengejutkan Kaisar Bela Diri yang menemani Bai Feng, membuat mereka semua berdiri pada saat yang bersamaan. Xiao Chen sedikit mengernyit. Bahkan dengan kekuatan penuh, jari roh tajam hanya berhasil menghancurkan pelindung cermin. Ini bukanlah hasil yang diinginkan Xiao Chen. Ini adalah kesempatan langka di mana Bai Feng menurunkan kewaspadaannya. Dengan kesempatan seperti itu, hanya inilah yang berhasil dicapai Xiao Chen, rasanya tidak sepadan.